Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kembali malam hari ini kami berkumpul di virtual Zoom ini. Tuhan, acara ini boleh Tuhan berkati, Tuhan urapi, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan menyertai hadirat-Mu, boleh kami rasakan Tuhan. Apa yang kami pelajari, kami perbincangkan malam hari ini biar membuat pikiran kami semakin dipenuhi, diperkaya oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya ini mengubah hidup kami, karakter kami Tuhan. Senantiasa diperbaiki terus dari hari ke hari. Urapi kami masing-masing Tuhan. Biar kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengambil topik tentang 30, 60, dan 100 kali lipat. Ini sebuah topik yang tidak pernah sepi, karena ini selalu menarik perhatian, dan orang begitu mudahnya ingin tahu sebetulnya, wah kalau yang 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat itu uang kan, wah hebat bener ya, bunga bank aja nggak nyampe segitu. Ini kan kalau dipikir-pikir seperti pelipat gandaan uang gitu. Tapi herannya kenapa kalau ada ajaran yang mengajarkan begitu kok nggak ditangkap polisi ya, penggandaan uang dalam jumlah besar begitu, atau tidak dibilang kasus penipuan dan sebagainya begitu ya. Tapi baiklah, kita tidak mau mencela siapapun, tidak mau mencela gereja manapun, tapi kita mau mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang 30, 60, dan 100 kali lipat ini. Supaya kita memahami dengan benar apa yang dimaksud di ayat tersebut. Jadi jangan sampai kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan kalau kita kasih uang, kasih persembahan, nanti Tuhan lipatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ayatnya ngomong begitu enggak gitu. Jadi kita mesti pelajari benar-benar. Nah, di Matius pasal 13 ayat 1 sampai ke 23, ini ayatnya lumayan panjang. Tapi saya kira ini ayat bukan ayat yang ini tentang perumpamaan, tentang penabur. Ini saya kira bukan cerita baru bagi kita, apalagi yang sudah Kristen bertahun-tahun ya. Tapi biarlah kita akan mempelajarinya dan melihat detail dari ayat-ayat tersebut supaya kita memahami dengan benar apa yang dimaksud. Saya mau memulai dengan presentasi ini. Ini ada gambar. Oke. Ini ada sengaja saya bikin gambar latar belakang itu ada tumpukan uang. Wah, ini kalau punya uang segini mantap juga ya. Nah, kebanyakan dari apa yang kita dengar dari ajaran-ajaran, setiap kali kita membaca atau mendengar 30, 60, dan 100 kali lipat, itu yang digandakan itu uang. Jadi kalau kita memberi persembahan ke gereja, maka Tuhan akan melipat gandakan sebanyak itu, memberkati kita dengan uang sebanyak itu gitu loh.
Jadi artinya kan kalau 100 kali lipat kita kasih uang 1 juta, nanti kita dapat uang dari Tuhan itu 100 juta. Wah, enak bener ya. Wah, semua orang mau gitu loh. 1 juta jadi 100 juta. Kalau 100 kali lipat, waduh. Itu bank aja nggak nyampe sebegitu. Tapi kita harus lihat, bener nggak yang ditabur itu adalah uang gitu. Nah, saya membaca atau saya menjelaskan aja supaya waktu kita tidak terbuang. Jadi yang ditabur itu benih dalam perumpamaan itu ya. Jadi situasinya itu Tuhan Yesus ada di tepi danau, kemudian datang banyak orang berbondong-bondong mengerumuni, dan di situ Tuhan Yesus mengatakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Memang tidak disebutkan nih. Di ayat yang ketiga tidak disebutkan apa yang ditabur. Karena ini dalam perumpamaan. Nah, kemudian ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Yang ini ya, di pinggir jalan. Kemudian sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu. Sebagian lagi jatuh di semak duri, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Itu di ayat yang ke-8. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu perumpamaannya. Tapi murid-muridnya bertanya, mengapa engkau harus mengatakan dalam perumpamaan? Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang di pinggir jalan itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, itu ternyata habis dimakan burung. Itu seumpama itu di ayat yang ke 21 ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman lalu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Itu yang di tanah yang berbatu. Kemudian yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia. Jadi benihnya tuh terhimpit oleh semak duri. Akhirnya mati juga. Nah, kemudian yang terakhir, ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi mendengar firman dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini di Matius disebutkan yang benih yang jatuh di tanah yang baik ini ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Kalau di Markus terbalik, dia menyebutkan 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Tapi kalau di Lukas, dia bilang berbuah dalam ketekunan. Itu di perikop yang sinoptik ya, yang sejajar. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, setiap kali kita membaca Alkitab, kita harus memperhatikan. Kita tidak boleh mengambil ayat. Jadi ayat 23 tadi yang mengatakan bahwa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Nah, ayat itu aja diambil, yang lainnya nggak diperhatikan gitu ya. Nah, itu sebuah kesalahan. Jadi contohnya, jadi setiap kali kita membaca Alkitab, kita harus memperhatikan konteksnya nih. Tuhan Yesus lagi ngomong apa sih? Itu harus kita perhatikan supaya kita nggak salah. Oh, maksudnya Tuhan Yesus ngomong 30, 60 kali, 100 kali lipat tuh ini gitu loh. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Jangan kita main ambil
comot ayat, kemudian kita terjemahkan, oh ini yang berlipat kali ganda nih uang. Jadi kalau jemaat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan uangnya 100 kali lipat. Wah, ini ajaran dari mana gitu. Padahal ayatnya nggak ngomong begitu. Jadi konteks tuh kita harus memahami apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan maksud di situ. Jadi misalnya contohnya begini, kita nggak boleh keluar konteks tuh maksudnya gini. Misalnya ada orang datang ke saya, tanya, Pak, saya nggak tahu jalan keluarnya di mana gitu. Misalnya begitu ya, orang nanya, datang ke saya bilang begitu, Pak, saya tidak tahu jalan keluar di mana. Kemudian tanpa saya bertanya latar belakangnya atau tanpa saya tahu latar belakangnya, saya tunjuk aja pintu, tuh pintunya di situ gitu. Nah ini kan bisa keluar konteks. Mungkin saja orang itu bertanya kepada saya itu bukan nanya jalan keluar supaya keluar dari ruangan ini, bukan. Tetapi orang itu lagi kesulitan ekonomi, kena PHK, belum bayar uang sekolah anaknya, istri sakit, butuh biaya. Nah, itu kan terhimpit ekonomi. Jadi dia bertanya soal jalan keluar itu adalah bagaimana memecahkan solusinya. Sama-sama kalimatnya jalan keluar, tapi jalan keluar yang dimaksud itu bukan pintu keluar ruangan, bukan. Ya, jadi itu konteks. Konteksnya harus diperhatikan. Nah, untuk memahami pelipat gandaan secara benar, maka perlu melihat sumber serta konteks ayat. Kita mulai dari pertanyaan di mana ayatnya, ide pelipat gandaan ini. Nah, kita bisa temukan kalau yang kita bahas itu di Matius 13 ayat 1 sampai 23, lumayan panjang kalau dibaca. Kemudian ada perikop paralelnya di Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Kemudian di Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ini setali 3 uang, sama, cuma beda bahasa, beda redaksionalnya. Nah, mendengar kata 30, 60 dan 100 kali lipat, otak kita ini langsung berasumsi bahwa yang dilipat gandakan adalah uang. Ini memang susah ya, otak kita ini udah rusak. Jadi kodratnya tuh udah kodrat apa yang diajarkan tuh dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal ayatnya nggak ngomong begitu. Nah, kita ngomong soal pelipat gandaan uang ini kan dulu ada kasus itu ya yang di Surabaya tuh yang di kurang lebih di tahun 2016 kali. Dia sampai bisa berjanji bisa melipat gandakan sampai 1000 kali lipat. 1000 ini lebih gede lagi, ini bukan 100. Jadi kalau orang taruh uang 1 juta bisa jadi 1 juta bisa jadi 1 miliar gitu. Wah, gila nih. Dan tapi akhirnya kan ditangkap polisi ya karena kasus penipuan gitu. Nah, Tuhan Yesus ini waktu di pinggir danau ini dia menaburkan benih. Nah, kalau kita mau teliti di ayat 23 yang ditaburkan kalimatnya begini ya. Jadi kita mesti tahu benih apa yang ditabur di situ. Benih apa yang ditabur. Jadi yang ditaburkan ayat 23 berbunyi begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi kalau orang dengar firman tapi nggak ngerti juga percuma sih. Karena dia harus memahami dengan benar. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu di Matius. Nah, banyak gereja mengajarkan bahwa yang ditabur itu adalah uang, kolektif persembahan. Kalau pembicara mengajarkan hal yang salah, maka jemaat jadi tersesat. Ini berbahaya ya. Kalau jemaat yang menerjemahkan ayat ini adalah uang, ya cuma dia sendiri yang tersesat. Tapi kalau pembicaranya, pengkhotbahnya mengajarkan
bahwa yang ditabur adalah uang, itu satu gereja jadi sesat semua, jadi tersesat semua. Maka Alkitab Lukas pasal 17 ayat 2 mengatakan bahwa adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Mendingan nggak usah ngomong daripada menyesatkan orang. Ini bahaya. Jadi sebetulnya kita bisa membaca perikop ini dengan teliti. Jadi kita menemukan apa yang ditabur. Coba perhatikan dengan seksama di Matius 13, Markus pasal 4, dan Lukas pasal 8. Markus pasal 4 ayat yang ke-14. Ini ayat paralelnya ya. Markus 4 ayat 14. Mengatakan sangat-sangat jelas bahwa penabur itu menaburkan firman. Saya ulangi ya. Penabur itu menaburkan firman. Saya nggak tahu sejak kapan tuh kata firman dalam Alkitab diganti jadi menaburkan uang. Nggak ada ayatnya. Ditafsirkan lagi gitu, nggak usah. Kemudian di Matius 13 ayat 23 tadi sudah disebut, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Di Matius ya. Karena itu yang akan berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Terakhir di Lukas pasal 8 ayat 11. Bunyinya begini. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ini tiga Injil Matius, Markus, Lukas mengatakan hal yang sama, bahwa yang ditabur itu firman. Yang ditabur firman, bukan uang. Jadi ini nggak perlu penafsiran yang rumit-rumit, tidak perlu orang sekolah teologi yang punya ilmu bisa menafsir dengan kaidah hermeneutik, eksegesis, dan sebagainya. Nggak perlu. Ayatnya jelas kok ngomong begitu. Tapi kenapa yang diajarkan ke jemaat bisa berubah jadi uang? Sejak kapan firman berubah jadi uang? Ini masalahnya. Jadi konteksnya adalah benih firman, bukan persembahan. Maksud Tuhan Yesus mengatakan ini adalah bahwa orang yang mendengar firman akan berbuah. Rohaninya akan bertumbuh dalam kebenaran, karakternya berubah semakin seperti Kristus. Bukan orang yang menabur persembahan itu maka uangnya akan bertambah banyak dan mendapat pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, jodoh, karir, pangkat, gelar kedudukan, dan semua hal yang bersifat jasmani. Ini saya bikin gambar ini. Ini kebetulan saya punya tanaman bayam di halaman. Tapi ini gambar bukan real yang saya foto dari halaman ini, karena kan halamanku gede banget ini. Bukan. Tapi saya membayangkan begini Bapak Ibu. Yang 100 yang 30, 60 kali 100 kali lipat ini, itu saya pikir-pikir, kan saya tanaman bayam ini, satu tanaman bayam ini, itu kalau lagi berbunga, itu bijinya itu banyak sekali. Satu pohon itu saya hitung kasar lebih dari 100. Jadi yang benih yang titik-titik hitam ini benihnya dari satu pohon. Nah kalau satu pohon bisa menghasilkan 100 biji benih, itu satu benih ini jadi satu pohon lagi. Satu benih ini jadi satu pohon. Nah ini pohonnya nih, kalau ini pakai sistem hidroponik ya. Ini kalau satu pohon ini sudah siap, ini ditanam di sistem hidroponik. Itu ratusan bahkan ribuan. Jadi saya membayangkan nih siklus dari tanam benih, kemudian kita semai, sampai siap dipindahkan, masukkan lagi ke hidroponik, itu memakan siklus itu 30-40 hari. Jadi orang kalau bercocok tanam, itu dalam waktu singkat itu benih itu bisa menghasilkan pohon yang seperti pohon itu sendiri, itu dalam waktu 30-40 hari. Jadi benar itu.
benih itu bisa menghasilkan 30, 60 sampai 100 kali. Nah, sekarang saya membayangkan, merenungkan bahwa ini kan yang di yang dimaksud dengan firman itu berbuah. Nah, buah ini saya langsung ingat ke buah roh, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh. Enggak, sorry. Buah roh. Buah roh ya. Saya juga dulu kurang memperhatikan bahwa yang ditulis Paulus itu di Galatia 5 itu bukan buah-buah roh. Itu buah roh. Buahnya satu. Ini perhatikan ya. Buahnya satu. Tapi rasanya banyak. Jadi saya mengilustrasikannya begitu. Satu buah 9 rasa. Jadi bukannya ada buah pisang, ada buah stroberi, ada buah, enggak, buahnya satu. Tapi rasanya banyak. Sebetulnya apa sih teologianya atau maksudnya yang ditulis ini? Karena dalam bahasa Inggris juga disebutkan bukan the fruits, bukan. Tapi the fruit tunggal gitu. Dalam bahasa aslinya juga tunggal, bukan jamak gitu. Jadi buah roh itu menggambarkan satu buah 9 rasa. Ini adalah sebuah kesatuan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Buah roh yang dihasilkan dalam kita bukanlah 9 buah yang berbeda, tetapi buah yang tunggal yang harus diwujudkan dalam kualitas diri kita manusia. Ini mengingatkan bahwa Roh Kudus itu menghasilkan buahnya dalam diri kita secara keseluruhan. Tidak ada musim buah tuh musim kasih. Nanti besok kasihnya hilang, kemudian sukacita. Nanti sukacitanya hilang, damai sejahtera. Enggak. Tapi itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya itu harus dirasakan bersama-sama. Ya, jadi satu buah 9 rasa. Saya klik dulu. Itu ada kasih, sukacita, di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, bisa berdiskusi ya. Kasih. Itu ada 3 bagian. Kenapa saya bagi 3? Itu ada 9, tapi saya bagi 3. Ternyata itu ada semacam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan. Kasih itu berhubungan, karakter yang berhubungan dengan Allah. Jadi kita harus memiliki karakter kasih ini, karakter yang berhubungan dengan Allah. Kasih adalah tindakan mencari kebaikan tertinggi bagi orang lain. Kasih itulah yang Allah curahkan bagi kita. Kasih dalam Kristus yang melampaui pengetahuan. Itu sebabnya pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya harus menghasilkan cinta satu sama lain. Karena kita dipimpin oleh Roh, maka ia akan menghasilkan buah cinta dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal dan seterusnya. Itu kasih. Sehingga kita pun harus memiliki kasih. Kemudian bersukacita. Itu merupakan sebuah panggilan dan merupakan sebuah gaya hidup. Entah kita berada dalam situasi yang menggembirakan atau merugikan. Kita dalam situasi yang enak atau nggak enak, kita tetap harus bersukacita. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Kemudian damai sejahtera. Ini rasa aman, tentram, damai. Itu tidak boleh dipengaruhi oleh situasi. Kalau lagi uang banyak, tanggal muda, oh aman, damai gitu ya. Tapi kalau lagi udah tanggal tua, uang udah tinggal sedikit, jadi gampang ribut gitu. Nah, ini kita harus menjaga karakter kita supaya tetap memancarkan damai sejahtera.
Damai sejahtera ini adalah lahir dari keyakinan akan kesempurnaan, akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap detail hidup kita. Jadi kita bukan tidak tergantung, damai sejahtera kita tidak boleh tergantung oleh seberapa besar atau seberapa banyak fasilitas dalam hidup kita. Oh, kalau kita punya mobil bagus kita damai. Kalau kita nggak punya mobil pusing gitu, nggak boleh begitu. Kalau Pak Era sering ngomong punya rumah boleh, nggak punya rumah ya ngontrak, nggak apa-apa. Yang penting kita cinta Tuhan, nanti Tuhan panggil pulang ya kita bersama-sama di surga. Toh rumah, punya rumah sama nggak punya rumah sama aja, nanti ditinggal juga. Nah, kemudian yang hijau ini kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ini karakter yang berhubungan dengan sesama. Yang harus kita kembangkan tadi, karakter yang berhubungan dengan Tuhan. Yang ungu ya. Dalam hubungannya dengan sesama, kesabaran ini memiliki pengertian panjang sabar dan tekun. Panjang sabar memiliki kualitas pengendalian diri yang baik dalam menghadapi provokasi. Allah adalah pribadi yang memiliki karakter sehingga dan bertobat. Ini adalah dasar bagi orang percaya untuk mengasihi, dan mengusahakan kebaikan orang lain. Kemudian karakter kemurahan. Karakter ini berarti kebaikan yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Membuat kita bisa semakin baik dan semakin murah hati terhadap sesama yang membutuhkan. Bahkan termasuk kepada mereka yang tidak menyenangkan. Kita bisa baik, kita bisa murah hati kepada orang yang baik sama kita, tetapi buat orang yang nyebelin itu buat kita susah. Berbuat murah hati, berbuat kebaikan susah. Tapi kalau kita belajar firman dan mengerti, dan kita berbuat 30, 60 kali, dan 100 kali lipat, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu pemahamannya ke situ, hubungannya. Kemudian karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang pertama adalah kesetiaan. Kesetiaan di sini dalam teks aslinya tuh dalam teks asli digunakan kata pistis. Kata ini diterjemah memiliki arti lain yaitu iman. Pistis diterjemahkan kesetiaan yaitu kejujuran, integritas dan dalam tindakan kita, dan komitmen dan tanggung jawab kita. Karakter ini merupakan implikasi dari kesadaran bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Karena semua tindakan kita, pikiran kita, dan motivasi kita berada di bawah pengamatan dari Allah Bapa. Jadi kita nggak bisa hari ini kita ke gereja, hari Minggu kita ke gereja, nanti Senin, Selasa, Rabu kita suka-suka gitu. Itu namanya nggak setia. Jadi kita nggak boleh memiliki dualisme kehidupan. Kita harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini dalam teks aslinya digunakan kata praus. Ini digunakan 4 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunani kata ini digunakan untuk menjinakkan anjing, obat yang menenangkan, atau suara yang lembut, angin sepoi-sepoi. Kelemah lembutan adalah sikap hati di mana ia menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Allah, sehingga ia dimampukan untuk tetap bersikap lembut. Kemudian pengendalian diri ini tidak kalah pentingnya karena kebanyakan manusia ini sulit untuk menguasai diri sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya biasa digunakan kata self-control. Kata ini biasa dipakai untuk menggambarkan raja yang sedang memiliki pribadi. Jadi kalau seorang pemimpin memiliki masalah pribadi, entah masalah keluarga, masalah dengan pasangan, tetapi tetap bisa menjalankan roda pemerintahan. Jadi roda pemerintahan ini kan menguasai negara gitu. Nah ini tidak boleh dipengaruhi oleh
masalah pribadi yang sedang menimpanya gitu. Ini digambarkan seperti itu. Jadi seorang pemimpin harus bisa tetap tenang, menguasai diri dengan baik. Kualitas karakter seperti ini penting untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Jadi kalau bisa dalam keadaan marah-marah, dia tampil di media begitu, padahal dia baru ribut sama istrinya begitu. Nah, ini penguasaan diri. Nah, sudahkah kita memiliki hidup yang bertumbuh dan berbuah? Semuanya hanya dapat terjadi jika kita dapat menempel pada Tuhan. Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita dengar firman, belajar firman dengan baik dan mengerti, itu kita akan berbuah. Berbuahnya tuh buah rohnya ini. Karakter kita diperbaiki dari hari ke hari. Dulu kita nggak punya kasih, sekarang kita punya kasih. Dulu sukacita, damai sejahtera kita tuh tergantung sama uang. Sekarang kita belajar untuk tidak tergantung sama uang, tapi tergantung sama Tuhan. Kalau kita berdosa, kita hilang damai sejahtera. Jadi tergantung sama Tuhan, bukan tergantung sama uang. Ada uang boleh, nggak ada uang tetap damai sejahtera. Ini memang sulit, tetapi kita harus belajar terus sampai ke arah situ. Supaya karakter kita berbuah. Nah, yang dimaksud dengan 30, 60, 100 kali lipat itu memang tidak seperti uang yang kalau 100 kali lipat uang 1 juta jadi 100 juta. Tetapi kadarnya itu, kadar kasih kita ini 100 kali lipat. Dulu kita mengasihi orang, misalnya contohnya, mengasihi orang yang, kalau kita mau mengasihi orang, wah dia kan baik sama kita, ya udah kita bisa mengasihi gitu. Tapi buat orang yang kita tidak kenal, apalagi musuh kita, wah itu tekanannya kan besar. Wah, ngapain gue mengasihi dia? Nggak mau. Tetapi kalau kita belajar firman, kasihilah musuhmu, wah itu angkanya bukan 30, 60, ya bisa 100 kali lipat. Kualitas kasihnya tuh meningkat tinggi gitu. Saya memahaminya seperti itu. Jadi berbuah itu ketika kita belajar firman, berbuah 30, 60, 100 kali lipat tuh kadar kasihnya luar biasa. Nah, di buah roh ini kan satu buah 9 rasa, bukan cuma kasih. Nanti sukacita, damai sejahtera, sabarnya kita meningkat juga. Bayangkan kalau dulu kita bisa sabar sama misalnya sesama anggota gereja, oh ya udahlah kita sabar gitu. Tapi sama pasangan sendiri bisa nggak sabar, kita gampang emosi gitu. Atau sama anak bisa gampang emosi. Nah, kalau kita belajar firman dan kita memahami dengan benar, maka kualitas kesabaran itu meningkat. Meningkat 2 kali makin sabar, meningkat 10 kali, meningkat 100 kali lebih sabar begitu. Nah, saya memahaminya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk melengkapi acara kita buka acara diskusi supaya kita memiliki pemahaman yang lebih dalam, lebih banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu punya sesuatu yang mau di-sharekan mengenai apa yang kita pelajari malam ini, silahkan. Mungkin kalau yang sedang di-mute, angkat tangannya, nanti Daniel akan buka mic-nya supaya bisa bicara. Atau boleh tekan langsung di situ saja. Silakan. Pak James, silakan Pak James. Ya, makasih Pak David. 30, 60, hingga 100. Itu kata Yesus ya. Ya. Tapi dalam penjelasan uraian tadi, bagaimana kita sebagai objeknya gitu, sebagai manusia yang melakukan tanggung jawab dalam hidup ini, bisa mengetahui kadar kita 30, 60, atau 100. Ini gimana caranya itu Pak? Karena dari angka 30, 60, 100 itu ada perbedaan kan? Ya.
Jadi untuk mengetahui itu sebagai kita yang dinilai oleh Tuhan, Tuhan tahu saya itu berapa kali ya sekarang. Tapi saya nggak tahu saya itu berapa sebenarnya dinilai oleh Tuhan. Bagaimana cross check-nya itu, Pak? Makasih, Pak. Ya, memang masalah karakter ini kan kita tidak bisa menerjemahkannya dengan angka. Tapi saya memahaminya bahwa 30 kali, 60 kali, dan 100 kali lipat itu saya menerjemahkannya bahwa itu berlipat kali ganda, Pak. Jadi kalau dalam realnya sehari-hari, misalnya kita dulunya karakter kita, oke lah kita misalnya karakter kasih gitu, atau sabar deh, sabar ya. Dulunya mungkin kita cuma sabar sama, ya maklum lah, misalnya sama anak lah. Kalau anak itu kan waktu masih kecil kan mau nakal kayak apa kita sabar begitu ya. Nah, tapi dengan pasangan belum tentu sesabar seperti menghadapi anak gitu. Contohnya makin tua tuh kan makin banyak lupa ya Pak ya. Saya sama istri itu misalnya begini, kita udah mau pergi, udah di mobil. Kemudian istri saya lupa ketinggalan handphone, turun lagi. Padahal udah buru-buru gitu. Nah dulu saya gampang marah itu. Saya bukan disiapin dari semua handphone, apa segala macam, taruh di tas dan sebagainya. Lalu saya gampang marah, gampang kesel. Padahal mau ke gereja itu. Memang kalau udah mepet waktunya ke gereja, gara-gara itu ya hilang waktu 5 menit. Atau mungkin kadang-kadang begini, lupanya ingetnya udah di jalan itu. Aduh handphone lupa. Muter lagi, ulang lagi. Begitu. Nah, dulu saya lebih gampang marah, sekarang saya lebih gampang memaafkan gitu, lebih gampang sabar. Ini orangnya ada di sebelah saya nih, lagi dengerin. Coba tanya. Bener, saya jadi lebih ini gitu. Nah, ini bukan karena ini istri saya, bukan. Karena saya lebih gampang kurang sabarnya kepada istri daripada ke orang lain gitu loh. Kalau orang lain kan kita maklum gitu. Tapi kalau sama pasangan, lu kayak nggak ngerti gua aja. Ini kan kita udah kawin 30 tahun gitu. Masa nggak ngerti begitu kan? Kan begitu gitu loh. Jadi lebih gampang marah. Nah, sekarang saya lebih belajar untuk tidak gampang marah gitu. Jadi lebih panjang sabar. Jadi saya menerjemahkannya bahwa 30, 60, 100 kali lipat itu kesabarannya itu meningkat, Pak. Meningkat. Memang sih nggak bisa diukur dengan uang, diukur dengan angka ya. Bagaimana ini? Kesabaran, saya punya kesabaran 2 kali lipat. Ya 2 kali lipat dari kapan? Dari seminggu yang lalu apa diukur dari 10 tahun yang lalu begitu kan? Apalagi zaman saya masih muda, waduh. Saya kelihatan kalem-kalem gini kan tetap aja kalau udah marah tuh saya diem, Pak. Kalau orang yang marah tapi keluar ngomong kan enak gitu ya. Dulu saya waktu masih muda kalau saya marah tuh ada kekesalan itu diem. Jadi istri saya tuh bingung kenapa nih tiba-tiba saya diem gitu, nggak mau ngomong gitu. Oh itu kan menyakitkan sekali, Pak. Nah, itu jeleknya saya, Pak. Nah, tapi seiring dengan pertumbuhan rohani, pemahaman akan kebenaran, oh iya ya, saya memperlakukan istri itu kurang manis gitu ya. Jadi sekarang saya banyak berubah gitu loh. Ini kan butuh waktu yang panjang. Nah, jadi kalau diukur misalnya kesabaran saya hari ini dibanding dengan berapa dengan setahun yang lalu atau dibanding dengan 10 tahun yang lalu ya udah berapa kali lipat gitu. Belum. Saya dulu pernah Pak mau ke gereja, waktu itu mau ke Penin. Waktu itu SK masih di Penin. Mau ke gereja Pak, dipepet sama angkot. Saya pepet lagi Pak. Saya kenain buntut mobil saya.
Saya pepet sampai kena, udah gitu saya tinggal. Saking keselnya. Padahal saya pikir-pikir udah gitu, aduh nyesel juga ya, ngapain gue gituan orang gila, namanya angkot mah mepet-mepet di jalan, kenapa saya layanin? Padahal saya mau ke gereja. Waduh, itu tahun berapa itu? Tapi kalau saya banding-banding dengan sekarang, ngapain kayak gitu? Dipepet di jalan orang, ya udah biarin aja. Nah itu artinya kan kita mesti terus berubah, berjuang. Memang waktu itu juga saya nyesal juga sih. Habis mepet gitu, saya sengaja tempelin, saya bukan ya dipepetin gitu, saya pepet lagi gitu. Itu mungkin angkot juga kaget juga, kali ini mobil pribadi gila juga sampai dipepetin begitu. Tapi dia nggak ngejar lagi sih, saya tinggal aja udah. Nah itu kejadian-kejadian kayak gitu tuh, itu membuat mengasah saya gitu. Jadi kesabaran tuh diasah terus gitu. Nah, saya membayangkan saya aja yang model-model kalem gini yang itu ngikisnya susah, apalagi yang temperamennya tinggi gitu. Wah itu susah. Makanya Pak Eras kan seringkali bilang ya bahwa dia tuh kan temperamennya tinggi, lebih gampang orang yang ngototan gitu. Udah jadi pendeta aja masih mukul tukang bajai. Bayangkan udah jadi pendeta, dipepet sama bajai, Pak ditarik ininya, itu Pak Eras sendiri yang cerita. Tukang bajai dipukul, diangkat ini lehernya. Bayangkan gitu. Nah sekarang kalau bisa Pak Eras bisa berubah dari karakter yang begitu sampai sekarang kan luar biasa. Itu gimana ngukur ya, mungkin bukan 100 kali lipat sih kalau menurut saya. Karena itu nggak bisa diukur dengan angka, Pak. Berkali-kali lipat. Gitu pemahaman saya begitu, Pak James. Iya, ini ya jadi memang sulit ya untuk secara angka. Cuma secara rasa, Pak. Ya. Secara rasa maksudnya begini. Untuk menerima perlakuan tidak menyenangkan dari pasangan Kak, atau apa gitu ya. Kan kita tadi udah diajarkan sabar. Tapi waktu dia melakukan aksi itu kan pasti menyakitkan. Ya. Walaupun nanti akhirnya kita mau apa ya, paham, mengerti, tapi tetap aja ada sakit, ada penderitaan gitu. Yang perlahan-lahan kita harus kendalikan sehingga menjadi normal. Jadi kalau bicara 30, 60, hingga 100 kali, itu ada hubungannya dengan penderitaan. Jadi jangan pikir mendapatkan 100 kali artinya lebih banyak satu hasil buah roh, tetapi rasa yang dirasakan itu penderitaan nyata. Jadi tiada mahkota tanpa penderitaan ya, tiada mahkota tanpa salib. Without cross ya. Ya. Jadi memang pengertian 30, 60, 100-nya itu mesti dilengkapi dengan penderitaan. Karena waktu Bapak maklumi di jalan untuk sabar, itu kan elus dada, Pak. Kena kan itu, Pak, enak, Pak, nyaman. Nah, itu kan derita. Walaupun akhirnya bisa kendalikan diri. Nanti kan ada jilid 2, jilid 3, 4. Kalau dihitung-hitung, untuk dapatkan 60 hingga 100 itu harus melalui penderitaan. Itu barangkali yang kedua ini sebagai masukan aja, Pak. Sebab ya, Pak. Sulitnya juga waktu dikatakan penderitaan itu satu kehormatan. Bingung juga, ini udah gimana ini. Udah rela digitu-gituin, terus Tuhan bilang itu kehormatan. Tapi sudahlah. Mungkin juga ini mungkin kalau umur ke saya yang kayak saya ini 60 ya bisa bisa katakanlah maklum untuk berubah. Saya nggak tahu bagaimana dengan anak muda yang umur 40, 50
mungkin jatuh korban dulu baru ada perubahan. Itu kan bagian dari penderita. Ya. Bukan menderita kitanya, tapi orang lain dengan kita PRS angkat leher kerah baju sopir bajai, itu kan juga orang lain yang menderita kan. Orang yang diminta dalam 30, 60 hingga 100 yang menderita kitanya gitu loh. Siara Tuhannya. Itu aja Pak, barangkali tambahan dari saya untuk poin kedua. Terima kasih Pak. Ya Pak. Memang untuk bisa beroleh karakter yang berbuah seperti kasih, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya, itu kan sebuah proses ya Pak ya. Nah proses itu ya kalau kita diproses Tuhan ya pasti menderita, dan kita harus rela di situ. Kalau enggak ya karakter kita akan buruk terus, karakter kita tidak diubahkan, tidak semakin seperti Kristus gitu. Itu masalahnya sih Pak. Ya oke Pak, terima kasih Pak untuk masukannya. Mungkin yang lain silakan kalau mau menambahkan sharing. Apa saya Pak? Tadi sudah mendengar para dari Pak David, demikian dari Pak James, sebenarnya sudah lengkap gitu Pak, udah lumayan nuduh gitu. Cuma mungkin perlu saya tambahkan dikit. Pada prinsipnya yang disampaikan sama Pak David sama Pak James tadi semua benar dan setuju saya. Cuma masalah yang 20, 30, 100 kali lipat itu menurut saya memang ada benernya Pak. Jadi saya sudah berapa kali mendengar kesaksian dari orang yang tidak dikenal dan saya kenal gitu, tentang di satu kebaktian KR untuk pengguna gedung atau apalah gitu, dia menyumbangkan sekian dengan terus, dan memang faktanya beberapa minggu lagi dapat proyek yang memang fantastis gitu Pak. Itu satu contoh. Dan keluarga saya juga memang pernah begitu, saudara masih dekat. Ya memang saya tahu dia begitu Pak. Tapi dalam kedaulatan Tuhan menurut saya, yang jasni itu tadi itu semua cenderung yang dalam kutip itu haninya masih muda gitu Pak. Dan untuk berkat 30 kali lipat itu menurut saya cenderung ke yang kualitas rohaninya sudah mumpung mending mumpuni gitu Pak, kayak Pak David, Pak James itu, yang kayak Pak Eras itu Pak, itu mungkin ya berkat rohani sedikit tapi kualitas rohaninya yang tinggi gitu Pak. Kalau misalnya orang yang lahir baru begitu yang kayak hanya ingin berkat-berkat itu ya tetap Tuhan berikan kedaulatannya seperti mujizat tuh. Saya sudah pernah melihat orang sudah tumpang tangan dia masih pendeta muda, orang sembuh memang Pak, saya lihat itu. Tapi beberapa kali itu saya saksikan sembuh. Berapa puluh tahun dari yang sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, malah nggak sembuh-sembuh Pak. Gitu. Itu faktanya saya lihat gitu Pak. Tapi jadi dalam kedaulatan Tuhan itu Tuhan izinkan berkali-kali itu dalam materi money gitu. Memang lebih 10, 30, 60 kali lipat Pak. Kedaulatan Tuhan saja. Tapi kan nggak selamanya begitu. Ada nanti saat-saatnya Tuhan malah nggak jalan lagi untuk money. Tapi hani Pak. Faktanya memang hani nggak pernah jadi begitu. Nggak bakal pernah ada di gereja-gereja yang tergiur gitu. Jadi misalnya dulu mungkin dikasih Tuhan dia mujizat, invest 1 juta, 5 juta, mungkin berlipat 20 kali, berlipat lagi. Seiring waktu, karena seharusnya dia sudah dewasa rohani, malah nggak ada lagi tuh ininya berkali-kalinya Pak. Jangan-jangan nol gitu Pak, atau minus gitu, bisa saja. Jadi menurut saya yang tadi itu cenderung ke berkali-kali itu bisa jasmani memang, tapi itu cenderung ke rohani yang masih tanda kutip muda gitu. Kalau misalnya 30-100 kali lipat itu dalam kualitas rohani yang agak lebih udah dewasa gitu Pak. Jadi menurut saya itu memang relatif, memang dari mana takarannya itu 30-60 memang itu ya relatif, itu memang bisa saja berlipat-lipat gitu. Jadi saya juga sudah pernah
memperhatikan seorang pendeta senior, memang dia nggak material lagi, nggak memperhitungkan. Tetapi dalam kedaulatan Tuhan tetap aja dia diberkati dengan berlipat-lipat dengan invest yang dia berikan dalam bentuk materi ke hamba-hamba Tuhan gitu, Pak. Menurut saya sebagai tambahan saja. Terima kasih. Ya, oke, makasih Pak Rasman. Ya, saya tanggapi Pak. Memang Tuhan itu kan maha bijaksana ya. Jadi menghadapi orang-orang yang rohaninya belum dewasa, ya Tuhan izinkan mujizat terjadi begitu ya. Nah, soal kayak gini, ya mungkin aja jemaat ini memiliki pemahaman yang salah gitu. Tapi karena rohaninya masih kanak-kanak, ya Tuhan turutilah. Tuhan maklumlah gitu loh. Seperti kalau kita kan sama anak kita waktu masih kecil gitu ya. Anak kita baru umur 1-2 tahun gitu, megang-megang kepala, mukul-mukul kepala gitu kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah umur 15 masih mau megang-megang kepala orang tua atau lagi udah umur 30 begitu kan, ya kita nggak bisa maklum. Kita harus tegur, bahkan kita harus hukum gitu ya. Nah, Tuhan juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa gitu. Jadi yang menghadapi orang-orang itu ya Tuhan maklum lah. Tapi nggak bisa terus-terusan. Saya setuju dengan Pak Rasman tadi. Nggak bisa terus-terusan pasti. Karena dia akan dituntut terus untuk semakin dewasa. Dan saya menemukan begini Pak Rasman. Itu orang-orang yang masih katakan bayi rohani ya. Nggak apa-apa di gereja-gereja yang masih levelnya begitu. Tapi nanti ketika dia bertumbuh terus, naik terus, dia akan mencari gereja yang benar-benar mengajarkan kebenaran. Nanti Tuhan suruh pindah itu ke Rehoboth, Pak. Orang-orang seperti ini pasti nanti Tuhan pindahkan ke Rehoboth, Pak. Kalau enggak dia akan nggak bertumbuh gitu. Jadi Tuhan juga luar biasa bijaksananya. Tuhan punya 1001 macam cara gitu. Amin. Ya. Ya. Ya, memang menerjemahkan ayat dalam kitab suci ya kalau salah ya jadinya salah. Yang diajarkan ke jemaat salah. Tapi ya karena Tuhan itu maha bijaksana dan panjang sabar, ya udah salah nggak apa-apa. Yang penting ikut Tuhan dulu deh. Nanti pelan-pelan digiring gitu kan, Truth ID, wah ternyata ini yang benar nih. Nah, perubahan pikiran begitu kan. Nah, saya juga memahami begini kan juga bukan dari dulunya salah juga. Kemarin saya di Pemuda, saya cerita begini. Ini kan Daniel ada di sini. Jadi kemarin kan sharing di Pemuda itu kan tentang doa. Jadi saya tuh ya, maksudnya saya menjelaskan bagaimana perubahan pemahaman akan kebenaran itu mengubah pola pikir. Jadi masalah dalam hal doa pun berubah, Pak. Dulu saya tahun 91, saya waktu baru menikah, tahun 91, itu saya masih berani, Pak, berdoa tuh minta mobil. Karena waktu itu saya tinggal di Bekasi. Itu kalau di Bekasi ya, tinggal dari rumah ke gereja itu 4 kali ganti kendaraan umum. 4 kali ganti kendaraan umum. Baru sampai di gereja itu pun plus jalan kaki, karena ke dalam kan nggak ada kendaraan umum. Itu saya masih berani minta mobil gitu. Waktu itu masih belum punya rumah, minta rumah juga sama Tuhan. Masih berani. Nah, karena waktu itu saya masih berpikir begini, lah saya kan anak Tuhan, kan minta sama bapakku yang di surga, kayak apa salahnya begitu kan? Nah dulu saya mikirnya begitu, jadi kan saya nggak minta sama dukun, saya nggak minta sama kuasa kegelapan, kan minta sama Tuhan gitu kan, ini kan anak Tuhan gitu. Tapi saya bandingkan ya itu tahun 91, saya bandingkan dengan tahun 2007. Itu berapa tahun ya kemudian ya, 2007 waktu rumah kami yang di Bekasi itu kebanjiran, kan nggak bisa tinggal di situ. Wah, setiap kali hujan banjir deg-degan terus, akhirnya kami memutuskan pindah ke Jakarta. Pindah ke rumah yang bukan yang sekarang, kontrak dari Bekasi ke Jakarta.
kontrak. Kami kontrak aja udah. Nah karena pemahaman kebenarannya sudah berubah, pikirannya sudah berubah, kami nggak minta rumah. Benar, saya nggak berdoa Tuhan minta rumah lagi di Jakarta, enggak. Walaupun akhirnya Tuhan tunjukkan sih rumah yang sekarang saya tinggali yang sekarang ini gitu. Tuhan tunjukkan, kasih, ya Tuhan buka jalan lah gimana caranya. Kan bagaimanapun juga punya rumah di Bekasi, pindah ke Jakarta rumahnya lebih gede. Bayangin berapa kali lipat nomboknya. Itu saya nggak ada uang juga, tapi ya Tuhan buka jalan. Tapi saya waktu itu saya nggak minta. Saya nggak berdoa minta rumah, karena saya udah belajar firman, Pak Era sering ngomong begini, punya rumah boleh. Nggak punya rumah juga ngontrak aja. Ngontrak mau ngontrak bayar berapa? Mampu yang 20 juta setahun ya bayar. Nggak mampu yang 15 juta setahun, cari rumah yang kecil. Nggak mampu yang 15 juta, cari yang 10 juta setahun. Kan ada gitu loh. Ini kan disesuaikan. Itu jangan membuat kita jadi hati kita terikat pada rumah gitu. Diuber-uber kontrakan, diuber-uber yang punya rumah untuk bayar kontrakan gitu. Enggak. Tapi saya nyantai aja karena pikiran saya sudah diisi dengan kebenaran. Jadi itu tahun 91 dengan tahun 2007 itu beda banget gitu. Dulu saya berani minta rumah, tapi 2007 waktu saya kebanjiran di Bekasi itu, saya pindah sini saya nggak minta rumah. Nggak apa-apa lah, kontrak aja. Walaupun sih akhirnya kami beli rumah lagi di sini di Jakarta dengan nyicil, dengan ya Tuhan buka jalan lah. Gitu. Jadi perubahan itu terus, ya korbannya banyak juga sih. Korbannya maksudnya prosesnya menyakitkan gitu Pak. Ya Tuhan didik sekian puluh tahun gitu. Kalau sekarang saya pikir-pikir mau udah nggak kepikir tuh kalau sekarang mau rumah yang lebih gede atau apa gitu, nggak kepikir. Udah ini aja cukup. Mungkin kalau satu saat saya harus lebih dekat jemaat, ya cari aja di Perdatang. Tapi di Perdatang luar biasa mahalnya, aduh nggak kebeli. Jauh harganya. Semeter 20 juta, aduh, mau beli rumah yang berapa meter? Kalau beli 100 meter udah 2 miliar. Nggak kebeli deh. Ya udah di sini aja lah, nanti kalau selama masih bisa dihandle dari sini, ya nggak apa-apa gitu. Begitu Pak. Jadi perubahannya terus gitu Pak. Ya silakan yang lain kalau mau menambahkan. Saya belum dengar suaranya Lairo Robert nih. Lai Ginting gimana? di unmute dulu. Unmute dulu. Unmute dulu. Unmute dulu Ginting. Unmute dulu. Ya silakan. Ya, lanjut ya. Ya, salam Pak Pendeta. Begitu Ya, juga saudara semua yang lain. Saya dari aliran yang 30-60 kali lipat, yang pengertiannya tentang materi itu sebelumnya itu. Ya. Jadi ketika saya sering mendengarkan firman Tuhan itu, kok nggak seperti ini kayaknya firman Tuhan itu saya kirain. Yang dibicarakan terus masalah 30-60 kali lipat, 100 kali lipat, materi terus gitu. Terus lama-lama saya mencari kebenaran di luar gitu. Jadi saya sering menyetel radio gitu. Kebetulan saya dengar Pak Eras khotbah. Ya kan? Terus saya ikutin terus. Lama-lama saya carilah gimana pengajaran di Rehoboth ini gitu. Kebetulan dulu saya pernah main ke Roxy, kebetulan masih di Roxy dulu.
Roxy Square. Begitu saya Roxy Square, saya minta warta jemaatnya. Begitu saya baca-baca, terus saya datang ke gereja. Saya terus sembari saya ikutin terus khotbah di radio gitu. Lama-lama, wah ini kayaknya kebenaran. Makanya saya begitu sering dengar Rehoboth, saya langsung tinggalkan tempat gereja saya yang lama gitu. Jadi saya mengatakan sama istri, wah kayaknya nggak begini nih pengajaran, kita ke sana aja, aku bilang sama istri kan. Tapi karena sudah lama di situ, seperti udah keluarga, udah ada ikatan batin, udah susah gitu ninggalin tempat ibadah yang lama begitu. Jadi pelan-pelan saya terusan ikutin pengajarannya. Saya bilang sama keluarga, ya kayaknya nih cocok nih pengajaran di sini, nggak sama kayak di sana yang dibicarakan materi terus, saya bilang. Nah, lama-lama saya ikutin pengajaran Pak Eras, ya saya semakin diberkati gitu. Begitu juga khotbah-khotbah yang dibagikan Pak Rasman Tepu, ya semakin memberkati kita sama keluarga gitu. Jadi mulai saat ini ya kita sering mendengarkan khotbah-khotbah yang dibagikan sama Pak Rasman melalui WA gitu, semakin kita diberkati gitu. Jadi saya bilang sama keluarga, ya kayaknya ini nih kebenaran yang benar, saya bilang. Ya mudah-mudahan ya minta doa sama saudara-saudara semua biar keluarga juga semuanya bisa nanti sama-sama beribadah di Rehoboth Perdatam begitu. Ya mungkin itu aja kesaksian dari saya, ya bantu doa biar semua keluarga nanti bisa sama-sama ke Rehoboth gitu. Makasih Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan ya. Kita dengar kesaksian. Makanya saya melihat ya Tuhan itu luar biasa bijaksananya, hebatnya luar biasa ya. Orang-orang yang walaupun berada di gereja yang saya nggak bilang gereja itu salah ya, tapi gereja yang tidak mengajarkan kebenaran yang murni, itu Tuhan tuh pasti akan buka jalan gimana orang tuh jadi pindah gitu loh. Ya karena kita dari Rehoboth, saya bilang gereja yang paling yang kita cintai ini ya Tuhan pasti akan pindahkan orang itu ke Rehoboth gitu loh. Jadi luar biasa gitu. Kalau saya mau cerita soal bagaimana saya kenal Pak Eras, itu awalnya gereja kami itu mengadakan retret di Puncak. Nah Pak Eras itu jadi pembicara di retret itu, retret gereja. Itu awal perkenalan saya dulu, tahun berapa ya? Udah lama sekali dah. Tapi ya waktu itu saya masih kuliah gitu. Kemudian karena kenal Pak Eras, dia lihat saya jadi aktivis gitu ya. Karena dalam retret itu saya sebagai panitia dan jadi saya ditanya oleh Pak Eras, kamu ke gereja di mana? Saya bilang saya nggak ke gereja di mana-mana, keliling-keliling aja di Jakarta, saya bilang gitu kan. Karena waktu itu saya masih kuliah. Udah bantu saya di Perdatam. Nah udah sejak itu saya ke Perdatam gitu loh. Nah saya melihat bahwa perjalanan saya mengiring Pak Eras pun yang sudah sekian, ini dari tahun 88 ya. 88 berarti sekarang sudah 32 tahun ya. Iya 32 tahun. 32 tahun. Jadi pengiringan saya tuh benar-benar saya mengikuti jejak Pak Eras tuh mengikuti tracknya Pak Eras gitu. Pak Eras berubah
dari pola pikir, karakter. Bahkan saya sejak masih muda, Pak Eras masih muda, waktu saya ke Rehoboth itu, Ibu Eras lagi hamil Stephen belum lahir. Bayangkan sekarang Stephen udah menikah dan punya cucu, udah punya anak. Gitu, udah 32 tahun yang lalu. Jadi ya saya melihat Tuhan itu bijaksananya luar biasa. Orang-orang yang cinta Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran itu digiring nanti masuk ke Rehoboth gitu loh. Masuk ke Rehoboth. Ya kita bukan menganggap gereja ini gereja lain nggak ada yang benar, ada gereja yang lain yang benar juga gitu. Tapi ya Tuhan kan punya kebijaksanaan yang luar biasa gitu. Tuhan menggiring, pasti orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu pasti digiring gitu. Dipindahin, lu jangan ke gereja di situ terus. Caranya beda-beda. Nah, hari ini kita dengar lagi ini cerita, oh ya dari hal-hal seperti itu gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih Lai Ginting. Ini Lai Ginting sama Pak Rasman ini kebalikan ya. Kalau Pak Rasman marganya si Tepu, istri Ginting. Kalau Pak Lai Robert ini Iya, betul. istrinya yang si Tepu ya. Jadi si Tepu sama Ginting. Jadi semakin kuat ikatannya. Iya, Ya, Pak. kebetulan istri saya juga bertepu, Pak Pendeta. Iya, betul. Istri saya juga tepu gitu. Iya. Kebalikan dari Parasman jadinya. Ya. Iya, Pak Pendeta. Oke, yang lain ada yang masih mau menambahkan? Bu Sancho mana? Bu Sancho kayaknya waski ya hari ini nggak ada. Tadi ada tadi. Oh, tadi ada. Bu Sarah. Bu Sarah ada yang mau ditambahkan Bu Sarah? Atau Ito Ika? Ya, Bu Ika. Mas Dana. Masda mau bicara, Masda silakan. Kalau mau menambahkan. Tadi temanya 30, 60 sampai 100 ya. Iya. Tadi bicara tentang buaro. Itu sangat-sangat susah ya buat saya itu di dalam hal kesabaran. Walaupun orang bilang saya sabar. Cuman memang orang nggak tahu gitu kan. Titik-titik tertentu kayaknya aduh, gagal lagi gitu kan ya, pada gimana rasanya gitu kalau lihat orang misalkan dia kadang-kadang masih sering kepancing loh. Tapi bukan saya marah, tapi saya diam, tapi saya marah dalam hati. Nih orang waras atau enggak? Gitu, tapi kan udah salah ya Pak. Gitu. Tapi memang ya itu semenjak memang mendengar kebenaran yang murni ya, aku lebih berpikir begini, aduh aku ini belum apa-apa yang saya lakukan dalam hal karakter juga sih berantakan gitu ya. Tapi ya memang itu tadi enggak berjuang walaupun jatuh bangun gitu. Jadi dalam hal kesabaran itu saya sering sekali teruji, bahkan untuk orang-orang tertentu aku sabar, tapi untuk orang-orang tertentu nggak sabar gitu. Contohnya gitu pada adik misalnya, saudara ya mungkin bisa lebih mengatur ya, mengelola gitu untuk tidak cepat marah gitu. Tapi kalau kadang-kadang ceplos aja gitu. Jadi tapi kadang-kadang setelah itu saya juga berpikir, kenapa aku tadi harusnya lebih ini ya, lebih halus atau lebih apa gitu ngomongnya gitu kalau ada adik. Ya tapi puji Tuhan sampai sekarang masih waktu kan untuk diubahkan gitu. Ya gitu aja pada. Ya memang hal-hal kesabaran tuh juga bukan masalah hal
kelihatannya sabar atau tidak sabar ya. Seperti ya mirip lah, saya kan kelihatannya kan kalau dari luar kan kelihatannya kayak orang-orang sabar yang tidak temperamenan gitu ya. Tapi kan tetap aja kalau dipepet di jalan tetap aja kesel gitu loh. Kan maunya marah gitu loh. Nah, kan sebenarnya sama aja, cuma bedanya nggak keluar, nggak kelihatan. Saya tidak buka jendela terus mengucapkan kata-kata kotor gitu, enggak. Cuma kan kesel aja gitu. Nah itu kan sebenarnya sama aja gitu. Nah itu justru disitulah yang dikikis gitu loh. Kesabaran kita nih dilatih gitu, di jalan kita dilatih, ketemu orang yang ngeselin kita dilatih. Nah itu. Jadi memang begitu. Kita jatuh bangun itu sebenarnya membentuk kita gitu loh. Dan kita harus berjuang di situ supaya jangan jatuh lagi gitu. Memang tidak mudah lah. Saya seringkali mengambil atau mengilustrasikannya bahwa kalau surga itu memang susah. Memiliki karakter Kristus, berjuang seperti Kristus susah karena pahalanya ya surga gitu loh. Kalau perjuangannya enteng ya pahalanya atau hadiahnya paling kipas angin atau korek kuping begitu. Yang gampang-gampang gitu. Karena ini susah ya pahalanya surga, upahnya surga gitu. Hidup kekal bersama dengan Tuhan gitu. Makanya susah. Kan kalau Pak Eres sering bilang kan nggak ada barang bagus harga murah gitu. Nggak ada. Kalau ada ya pasti itu palsu. Kalau yang murah ya pasti palsu. Kelihatannya bagus padahal enggak. Makanya hal membentuk karakter itu susah. Susah. Kita baru soal kesabaran tuh masih ada 9 buah roh kan masih ada 9 yang lain. Kasih, sukacita, damai, lemah lembut, apa gitu. Pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Wah. Apalagi itu Pak, pengendalian diri itu. Iya. Sebenarnya tangga paling atasnya itu mana David? Pengendalian diri ataukah yang lain-lainnya? Kenapa? Dalam buah roh itu yang paling pertama sekali pengendalian diri atau yang di bawahnya itu? Kasih. Menurut Pak David? Kalau di gambar ini ya. Kalau di gambar ini kan 3 kelompok ini kan masing-masing punya kriteria yang berbeda. Kalau yang kasih, sukacita, damai sejahtera itu karakter yang berhubungan dengan Allah. Kalau kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu berhubungan dengan sesama. Sedangkan yang kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu berhubungan dengan diri sendiri. Jadi itu karakter yang kita bentuk untuk membentuk pribadi kita. Kalau kasih itu kan kasih kita kepada Allah, sukacita, damai sejahtera. Tapi saya kira kalau soal mana yang penting tuh, menurut saya kalau Alkitab kan mengatakan bahwa sekalipun aku memberikan nyawaku, kalau tanpa kasih maka semua jadi sia-sia. Saya kira yang paling penting kasih sih. Itu saling berurusan dengan Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi artinya begini, kalau kita melakukan sesuatu tanpa kasih, itu berarti tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Karena Allah itu kasih gitu loh. Tidak seperti yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu dilakukan tanpa kasih. Maka kasih adalah menjadi hal yang penting. Semuanya harus didasarkan oleh kasih. Bayangkan kita misalnya ngasih uang nih sama orang lain. Atau sama orang yang kita kenal. Tapi kita nggak rela gitu. Ya percuma. Percuma gitu loh. Jadi harus dengan kasih. Gimana yang menjelaskannya? Atau begini. Orang malas misalnya. Kita tahu orang ini malas. Nggak mau kerja, nggak mau tanggung jawab. Bisanya minta uang gitu. Terus kita kasih uang. Nah itu dasarnya kasih bukan? Kalau dasarnya kasih, kita harus sesuai dengan yang Allah kehendaki. Baru itu sesuai dengan, baru itu tindakan kasih. Kalau kita kasih uang begitu aja, tapi tanpa sesuai dengan kehendak Allah, itu menjerumuskan orang itu jadi tambah malas, tambah nggak tanggung jawab.
Nah, itu masalahnya. Jadi tidak mudah juga gitu. Apa yang kita lakukannya harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah gitu. Saya kira begitu ya. Kasih yang menjadi dasar segala sesuatu gitu. Baik Bapak Ibu, kita sudah 1,5 jam. Saya kira kalau masih ada, saya masih beri kesempatan 1-2. Kalau nggak ada ya kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Bung Olive masih mau menambahkan, Bung Olive? Silakan kalau masih mau menambahkan. Di unmute dulu, Bung Olive, di unmute. Nggak ada suaranya tuh. Ya, kalau saya Pak David nggak ada yang saya tambahkan, cuma apa ya kesabaran memang yang seperti Pak David bilang, kalau kita lagi bawa kendaraan memang terkadang yang masih keluar dari mulut ini ya sumpah serapah itu loh. Kalau orang motong sembarang atau dia mau beloknya kiri tapi kasih sennya kanan, wah udah sumpah serapah. Cuma kalau setelah itu biasa Ibu Nyonya biasa, lu percuma lu ibadah, lu doa tiap malam kalau masih memaki sana sini. Ya namanya manusiawi kan, cuma ya kalau saya sekarang hidup ini nggak punya target, yang penting hidup ini saya jalani saja, belajar hidup benar. Udah, yang penting, yang utama untuk saya itu belajar hidup benar. Sama tadi yang ini Pak David sudah bilang, semuanya bermuara dengan kasih. Kalau nggak ada kasih memang apapun yang kita kerjakan dia sia-sia lah. Cuma itu aja Pak David. Oke. Amin, mantap. Amin, mantap. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri acara pertemuan kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di PA 2 minggu mendatang ya. Minggu depan kita akan 2 malam. 2 minggu lagi kita PA. Kemudian hari Sabtu ini ya. Sabtu ini kita ada ibadah usin lewat online. Jam berapa? Jam 3 sore ya. Ibadah usin lewat online, lewat Zoom ini. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki kesibukan, silakan bergabung di ibadah usia indah. Dan saya kira Waski diundang juga ya. Waski diundang juga. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Ya. Saya minta Pak Rasman menutup dalam doa. Sudah. Rasman. Ya. Mari kita bersatu. Pada surga, dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukuran, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak David Adam dan diulas oleh Pak James dan diulis oleh sahabat-sahabat yang lain. Kami telah menerima berkat-Mu yang luar biasa, Tuhan, menerima pencerahan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Berkati Tuhan, Gembala Sidang Senior kami, Pendeta Erastus Sabtono, keluarga dan rumah tangganya dan timnya, Tuhan berkati. Demikian juga Gembala kami, Pak Ferry Kencem, keluarga dan rumah tangganya, Tuhan berkati. Demikian juga Pak David Adam, keluarga dan rumah tangganya, Tuhan berkati. Agar mereka bisa mengembalakan kami, umat dan jemaat-Mu baik. Semua pengurus tipis, Tuhan berkati, termasuk yang datang satu persatu, tapi Tuhan tahu, Tuhan berkati luar biasa. Tuhan, terima kasih kalau ada umat dan jemaat-Mu yang terpapar sakit, yang kurang sehat, yang lemah dalam kesehatan, Tuhan tolong. Yang masalah ekonomi, keluarga, Tuhan berkati, berikan jalan keluar dan berikan harapan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada-Mu saja. Berkati terus Tuhan ibadah-Mu ini, agar banyak hal-hal yang disingkapkan dan kami diberkati dan kami memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada-Mu saja. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam. Sampai jumpa ya. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Salam Selamat semuanya. malam. Malam. God bless you.